Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pastinya tetap selalu semangat ya. Oke, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran informatika kelas 8. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam saya, yaitu salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, selalu rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Dan kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita belajar tentang topologi jaringan ya. Ini materi informatika, kemudian kelas 8 semester 1 SMP Negeri 2 Pamutan, dan saya sendiri adalah Indrawati. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kompetensi inti ya daripada topologi jaringan ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian kompetensi dasarnya adalah dasar-dasar sistem jaringan. Kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan setelah materi hari ini kalian nanti mampu memahami dasar-dasar topologi jaringan ya. Nah, sekarang masuk ke topologi jaringan. Apa sih sebenarnya topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk jaringan. Topologi ini berhubungan erat dengan metode akses jaringan, sistem pengiriman data, dan media pengirimannya yang digunakan. Pemilihan topologi ini tergantung pada komponen yang digunakan. Selain itu, juga fungsi pelayanan jaringan dan tata letak node dalam perencanaan jaringan. Setiap topologi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adapun setiap jenis topologi yang sering digunakan dalam membuat suatu jaringan ada beberapa. Contohnya yaitu misalnya ini ya, jenis-jenisnya topologi jaringan, yaitu yang pertama adalah topologi star. Topologi star sering disebut dengan topologi bintang karena bentuk topologi jaringan ini berupa percabangan atau konvergensi dari node titik tengah ke setiap node atau pengguna. Kemudian pada topologi star, masing-masing workshop dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Setiap link yang ada harus melewati pusat penyaluran data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server sewaktu-waktu dapat menggunakan jaringan tersebut. Ya, jadi setiap waktu dapat menggunakan jaringan tersebut. Nah, ini adalah contoh bentuk topologi star. Ya, jadi setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien ya ini dapat menggunakan ya sewaktu-waktu jaringan tersebut tanpa menunggu perintah daripada server ya.
tanpa menunggu perintah daripada server. Kemudian pada jaringan ini jika salah satu workstation terputus ya, maka jaringan yang lain masih bisa digunakan. Ya. Maka jaringan yang lain masih bisa digunakan. Nah, ini kalau terputus, ini jaringan yang lain masih bisa digunakan. Kemudian keuntungan daripada topologi star ya, ini pemasangannya pada stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan yang lain. Nah, ini disesuaikan daripada jumlah lubang pada hub. Jika lubangnya ini ada 24, itu bisa untuk 24 ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah lubang pada hub ini untuk menambah suatu jaringan. Kemudian bandwidth. Bandwidthnya atau jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar ya, dengan adanya jaringan tersebut ya. Dengan adanya jaringan tersebut untuk setiap box station dapat meningkatkan kemampuan jaringan ya, dapat meningkatkan kemampuan jaringan. Kemudian jaringan ini paling fleksibel dalam perawatan. Karena apa? Setiap jaringan ini rusak, salah satunya rusak, ini dapat dilihat langsung ya, dapat dilawat langsung dengan melihat lampu yang ada pada lampu yang ada pada lampu yang ada pada hub. Lampu yang ada pada hub. Nah, kemudian bila terdapat gangguan dari salah satu kabel, maka jaringan yang lainnya tidak akan terganggu. Nah, karena masing-masing klien ini mempunyai kabel yang hubungan pada hub, dan masing-masing misalnya klien 2 berhubungan dengan hub langsung baru ke server, kemudian klien 3 juga sama, ke hub dulu baru ke klien. Maka jika salah satu klien ini rusak, maka tidak bisa mengganggu klien yang lain. Dia rusak sendiri. Ini yang lainnya masih dapat digunakan. Kemudian juga bisa mendeteksi ya, kesalahan atau kerusakan. Nah, misalnya di klien nomor berapa ya, klien berapa yang tidak bisa digunakan, kita bisa mendeteksinya langsung dari lampu yang ada pada hub. Ya, ini bisa kita lihat dari hub dan juga bisa kita lihat dari server. Nah, kemudian kontrol terpusat pada node ya, yaitu terpusat dari server dan hub. Apabila server dan hub ini rusak, maka seluruh klien ini tidak dapat digunakan. Ya. Kemudian kelemahannya ini menghabiskan banyak kabel karena setiap satu node atau klien ini harus membutuhkan kabel untuk menuju ke hub ya, membutuhkan kabel sendiri atau masing-masing ke hub atau terminal pusatnya. Nah, jika node tengah mengalami kerusakan ya, node tengah ini mengalami kerusakan, maka semuanya akan berhenti, tidak dapat digunakan. Itu adalah kelemahannya ya. Itu adalah topologi star. Nah, sekarang topologi bus. Topologi bus adalah digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Topologi ini sering dijumpai pada sistem klien atau server.
di mana salah satu mesin pada jaringan tersebut difungsikan sebagai file server. Hal ini berarti bahwa mesin tersebut dikhususkan hanya untuk perdistribusian data, ya. Dan biasanya tidak digunakan untuk pemrosesan informasi. Topologi ini juga sering digunakan pada jaringan yang berbasis fiber optik, yang kemudian dihubungkan dengan topologi star. Nah, untuk menghubungkan dengan klien atau node, instalasi jaringan bus ini sangat sederhana, murah, dan maksimal hanya membutuhkan 5 atau 7 komputer saja. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Jadi ini hanya membutuhkan 5 atau 7 komputer saja. Nah, sekarang kita bahas keuntungannya kita menggunakan topologi bus. Keuntungannya menggunakan topologi bus, ya, pastinya pengembangannya atau penambahan workstation ini dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. Jika ingin menambahkan di sini misalnya, bisa langsung dengan mudah tidak mengganggu workstation yang lain. Hemat kabel karena hanya membutuhkan satu kabel tunggal, ya, satu kabel tunggal pada jalur utama. Ini yang hanya digunakan. Nah, itu keuntungannya, berarti hemat kabel, kemudian cara pemasangannya juga lebih mudah. Kemudian kelemahannya, ada kelebihan berarti ada kelemahannya. Bila ada gangguan di sepanjang kabel, ini terjadi gangguan di sepanjang kabel, ya, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Ini bila ada salah satu aja kabel, ya, yang kabel pusat ini mengalami gangguan, maka seluruh, ya, workstation ini tidak dapat digunakan. Nah, kemudian kelemahan yang lainnya, sering terjadi ketabrakan data karena mekanisme jaringan relatif sederhana. Dan jika salah satu node putus, maka akan mengganggu kinerja dan traffic seluruh jaringan. Ya, jadi ini sering terjadi ketabrakan data karena hanya satu kabel utama yang dibutuhkan. Kepadatan pengiriman data akan menghambat kecepatan akses otomatis, ya, karena hanya satu kabel ini saja, satu kabel utama saja, sehingga untuk mencari data atau pengiriman data ini sangat menghambat sekali karena akan terjadi tabrakan-tabrakan data tersebut. Itu adalah tentang topologi bus. Sekarang topologi ring. Topologi ring ini sering disebut juga dengan topologi cincin karena setiap komputer akan terhubung seolah-olah membentuk lingkaran. Nah, topologi ring ini merupakan topologi pengembangan dari topologi bus, ya, di mana semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau sering disebut dengan cincin. Nah, berbeda dengan topologi bus, ya, jaringan cincin tidak mengenal komputer pertama atau komputer terakhir, ya. Pada topologi ini komunikasi data dapat terganggu jika salah satu titik mengalami gangguan. Nih, contoh gambarnya seperti ini, topologi ring berbentuk melingkar. Ya. Tadi kalau topologi bus berbentuk lurus, ya, tapi topologi ring ini berbentuk melingkar seperti cincin.
Topologi ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama pasti hemat kabel karena hanya membutuhkan kabel yang sedikit. Yang kedua, tidak terjadi tabrakan data. Nah, tidak terjadi tabrakan data. Ya, karena dalam pengiriman ini hanya dalam satu node saja. Dia bisa mengirim ke kiri atau mengirim ke kanan. Itu adalah keuntungannya topologi ring. Ya. Kemudian pengembangan jaringannya untuk kelemahannya ya. Jadi tadi sudah kelebihannya, sekarang kelemahannya. Ini topologi ring ini pengembangannya kaku ya, karena bentuknya melingkar, kaku sehingga kadang belum sudah enggak cukup tempatnya. Kelemahan selanjutnya, setiap node yang terdapat dalam jaringan akan ikut serta mengelola informasi dan dilewatkan di dalam jaringan. Ya. Sehingga bila terdapat gangguan pada suatu node, maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Ya, jika salah satu ini karena masing-masing saling menggunakan, jika ini ya rusak, maka dia akan mengganggu node yang lainnya. Nah, itu adalah kelemahan daripada topologi ring. Sekarang masuk ke topologi mesh. Ya. Pada topologi ini semua node saling terhubung. Nah, jaringan ini bahkan hampir tidak pernah dipakai lagi karena sulit penanganannya dan boros kabel. Ini contoh gambarnya. Nah, topologi mesh ini ya, saling berhubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya. Nah, ini sangat sulit sekali dalam pemasangannya. Kemudian keuntungannya, saya akan bahas keuntungannya ya. Ini memiliki tingkat kesalahannya yang sedikit. Ya, memiliki tingkat kesalahan yang sedikit. Nah, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan komunikasi yang berlebih. Dia mempunyai hubungan komunikasi yang berlebih ya. Makanya dia tidak terjamin oleh kapasitasnya. Relatif lebih mudah untuk dilakukan trouble house. Jadi karena banyak sekali ya saling berhubungan dengan node satu dengan node yang lain, ini sering terjadi trouble house atau gangguan. Nah, ini adalah topologi mesh. Sekarang kelemahannya daripada topologi mesh. Ya. Sulitnya pada saat melakukan instalasi. Nah, untuk membuat instalasi ini sulit karena ruwet ya. Banyak kabel-kabel yang dibutuhkan, banyak kabel-kabel yang berserakan. Nah, biayanya pasti lebih mahal karena membutuhkan banyak sekali kabel. Setiap node ini kalau komputernya ini kliennya banyak, maka dia akan membutuhkan kabel yang untuk menghubungkan lebih banyak lagi. Nah, ini adalah kekurangan daripada topologi mesh. Untuk selanjutnya saya akan bahas jaringan klien dan server. Jaringan klien dan server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer yang lain di dalam jaringan. Ini yang sering disebut dengan server. Nah, jadi server adalah kumpulan komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer yang lain di dalam jaringan itu. Kemudian klien sendiri itu adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Ya.
Jadi nek server itu menyediakan fasilitas, kalau klien itu menerima fasilitas. Nah, tuh. Kemudian ini saya kasih contoh ya. Gambarnya ini adalah server, yang ini adalah klien di mana server ini memberikan informasi kepada klien atau membagi informasi, sedangkan klien ini menerima informasi daripada server. Nah, keunggulan daripada jaringan klien server adalah kecepatannya lebih tinggi karena fasilitas jaringan dan pengelolaan dilakukan secara khusus oleh satu komputer server. Nah, satu komputer server ini dibebani dengan tugas sebagai workstation. Ini sebagai workstation. Jadi dia menyampaikan beberapa informasi atau pengiriman beberapa data. Keunggulan yang lainnya adalah sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat sebuah komputer yang bertugas sebagai administrator jaringan. Dia mengelola jaringan. Ya, ini mengelola jaringan. Jadi keamanannya sangat bagus sekali karena ada satu komputer ini yang bertugas sebagai administrator jaringan. Sistem backup data lebih baik. Jadi untuk backup data-data ini lebih baik daripada jaringan yang lain. Nah, sekarang kelemahannya, tadi keuntungannya, sekarang kelemahannya. Biaya operasionalnya lebih mahal. Ya. Biaya operasionalnya lebih mahal karena apa? Diperlukan adanya satu komputer khusus yang mempunyai kemampuan lebih atau kapasitasnya lebih yang ditugaskan sebagai server. Ya, jadi kita membutuhkan biaya lebih karena kita butuh server. Server ini tidak sembarang komputer yang bisa digunakan, tetapi server ini adalah server komputer yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan komputer-komputer yang lainnya. Nah, kemudian diperlukan ya, ini ada kelangsungan jaringan sangat tergantung ya. Jadi maaf tadi, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Nah, jika server mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Seluruh jaringan akan terganggu. Jadi kita membutuhkan satu server jaringan. Oke. Sekarang jaringan peer to peer. Jaringan peer to peer itu adalah jaringan yang mempunyai kedudukan setiap komputer yang terhubung dalam jaringan yang sama. Nah, jaringan yang sama. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Jadi mempunyai kedudukan yang sama. Ini juga mempunyai kedudukan yang sama dengan ini mempunyai kedudukan yang sama. Itu adalah jaringan peer to peer. Sekarang saya bahas tentang keuntungannya menggunakan jaringan peer to peer. Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi informasi, ya, saling berbagi fasilitas, misalnya berbagi hard disk, berbagi drive, ya, modem, printer. Ini bisa digunakan yaitu dengan namanya jaringan peer to peer. Biayanya lebih murah dibanding dengan server klien yang lain. Dibanding dengan jaringan-jaringan yang lain, biaya jaringan peer to peer itu lebih murah.
kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Sehingga ya, tidak tergantung pada satu server, sehingga ya, jika ada ya, salah satu komputer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Itu keuntungannya. Sekarang kelemahannya. Kelemahannya, trouble host atau gangguan jaringan relatif lebih sulit. Nah, karena jaringan peer-to-peer, setiap komputer itu terlibat dalam komunikasi yang ada. Nah, selanjutnya, untuk kerjanya lebih rendah, ya, unjuk kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan klien dan server, karena setiap komputer di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan juga. Kemudian sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user atau masing-masing pengguna komputer itu sendiri. Nah, itu adalah tentang jaringan peer-to-peer. Sekarang jaringan berkabel. Jaringan berkabel ini berdasarkan koneksinya, jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan anggota-anggota jaringannya. Ya. Jaringan berkabel ini contohnya seperti ini, ya, gambar ini. Ya. Maaf, ini ada dua, jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Kalau jaringan berkabel itu jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan anggota-anggota jaringan. Sedangkan kalau jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk koneksi antar jaringan. Nah, kemudian jaringan berkabel ini contohnya, ya. Jaringan berkabel jadi membutuhkan kabel untuk menghubungkan ini, ya. Contohnya LAN, ya, jaringan LAN, jaringan MAN, jaringan WAN, itu semuanya menggunakan kabel. Nah, kemudian jaringan yang kedua contohnya saya ambil gambarnya jaringan nirkabel. Nah, ini jaringan nirkabel. Ini tidak membutuhkan kabel, ya, tidak membutuhkan kabel, tapi hanya juga menggunakan gelombang radio pada antar anggota jaringan, ya. Ini jadi tidak menggunakan kabel. Contohnya bisa WiFi, Bluetooth, inframerah dan lain-lain. Nah, itu adalah jaringan nirkabel. Nah, kemudian itu sudah cukup untuk materi hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Silahkan dikerjakan. Yang pertama adalah gambarlah topologi star, topologi bus, dan topologi ring. Yang kedua, jelaskan tentang klien dan server. Cukup itu saja tugasnya, ya. Kemudian saya kira cukup materi hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu minggu depan, kita akan belajar tentang koneksi internet, ya. Jadi kita menggunakan koneksi internet. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan Bu In mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.